dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bersama keluarga kami melayani Engkau Tuhan dan Raja kami. Bapak, hari ini kami mau diajar Tuhan, kami mau ditegur Tuhan oleh firman-Mu, oleh isi hati-Mu. Ajar kami memahami, ajar kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas tema Abraham, seorang kepala keluarga yang beriman. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kejadian dari Kejadian 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Panggilan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam narasi Alkitab, Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari sebuah bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Panggilan ini menuntut keimanan luar biasa dari Abraham sebagai kepala keluarga. Ia harus meninggalkan tanah leluhurnya, tempat tinggalnya yang nyaman, dan bergantung sepenuhnya pada janji Allah. Perjalanan imannya menjadi teladan bagi semua kepala keluarga Kristen tentang bagaimana memimpin dengan iman. Panggilan Allah kepada Abraham dimulai dengan sebuah perintah. Pergilah dari negerimu. Kejadian 12 ayat 1. Ini merupakan ujian besar bagi iman Abraham karena ia harus meninggalkan segala yang sudah ia kenal dan jalani sehari-hari sepanjang hidupnya. Dan kini harus berjalan menuju yang tidak diketahui hanya dengan mengandalkan janji Allah. Tindakan Abraham meninggalkan tanah airnya atas perintah Allah merupakan tanda nyata imannya. Kepercayaan totalnya kepada firman Allah menjadi fondasi bagi perjalanan imannya sebagai kepala keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tindakan Abraham ini dapat dipandang sebagai gambaran iman yang sejati. Iman yang tidak tergantung pada pengertian manusia, tetapi pada firman Allah. Roma 4 ayat 20-21 menuliskan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini merupakan contoh iman yang hidup dan teguh yang membuat Abraham mampu meninggalkan tanah kelahirannya hanya dengan berpegang pada janji Allah. Sebagai kepala keluarga, Abraham telah menunjukkan bahwa iman yang sejati bergantung sepenuhnya pada firman Allah, bukan pada kenyamanan atau pengertian manusia. Dalam menghadapi panggilan Allah, Abraham berangkat seperti yang difirmankan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4. Dengan kata lain, ia mendahulukan panggilan Allah melebihi segalanya. Abraham tidak ragu-ragu meninggalkan rumahnya dan mengikuti kemanapun Allah memanggilnya. Sikap ini mencerminkan prinsip utama iman Kristen, mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagi seorang kepala keluarga, hal ini memiliki implikasi besar. Abraham rela meninggalkan kenyamanan dan keamanan demi melayani panggilan Allah. Ia mengutamakan iman melebihi pertimbangan duniawi, seperti kekayaan, status sosial, atau rencana masa depan. Prinsip ini juga relevan bagi setiap kepala keluarga Kristen, mendahulukan panggilan Allah dalam hidup dan membimbing keluarga mengikuti jejak yang sama. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog bernama J.I. Packer, iman sejati melibatkan pengutamaan firman Allah di atas segala alasan manusiawi. Ketaatan Abraham terhadap panggilan Allah tidak sia-sia. Ketika ia mengikuti panggilan Allah dengan iman, Allah memberkatinya. Kejadian 12 ayat 2-3. Ia menerima janji tanah, keturunan, dan berkat untuk semua bangsa di bumi. Ini menunjukkan bahwa iman yang sungguh-sungguh akan membawa berkat sejati dari Allah. Jika kita menuruti panggilan Allah dengan tulus, Dia tidak akan membiarkan kita tanpa berkat. Berkat ini tidak selalu berupa kemakmuran materi, tetapi lebih kepada kepuasan batin, sukacita rohani, dan kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain, seperti yang dialami oleh Abraham. Bagi seorang kepala keluarga, ini berarti bahwa dengan memimpin keluarga dalam iman yang tulus, Allah akan memberkati dan menggunakan keluarga tersebut sebagai saluran berkat-Nya. Seperti juga dijelaskan oleh seorang penulis komentar Alkitab bernama Matthew Henry, ketika Allah mengatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ini merupakan puncak dari berkat yang Allah janjikan kepada Abraham. Melalui imannya, Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa
dan saluran bagi rencana keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teladan iman Abraham sebagai kepala keluarga memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Ia memperlihatkan iman yang sejati, iman yang bergantung sepenuhnya kepada firman Allah, mendahulukan panggilan Allah melebihi kenyamanan duniawi, dan membawa berkat sejati dari Allah. Inilah yang seharusnya juga diteladani oleh setiap kepala keluarga Kristen. Memimpin keluarga dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga menjadi berkat bagi generasi berikutnya dan bagi dunia ini. Abraham telah memberikan kita contoh yang luar biasa tentang seorang bapa yang menjaga imannya dan menaati panggilan Allah. Marilah kita juga mengikuti teladannya dalam memimpin keluarga kita dengan iman yang sama, iman yang kokoh, taat kepada Allah, dan iman yang membawa berkat kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang diberikan kepada setiap kami pada hari ini, di mana kami kembali belajar mengenai iman dan bagaimana kami dapat mempraktikkan iman kami. Kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan kepada setiap kami iman yang hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga bersyukur Roh-Mu membimbing kami di dalam kami mempelajari mengenai iman, sehingga kami pun dapat memiliki iman yang efektif di dalam Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan dengan kekuatan dan hikmat yang kami perlukan. Tidak saja untuk kami dapat bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Kristus, tetapi juga untuk kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat. Kiranya kekuatan dan hikmat dari Tuhan juga atas mereka, untuk mereka tidak hanya dapat bertahan di dalam proses hidup yang mereka jalani, tetapi juga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.